kami memahami bahawa istilah kafir hari itu merujuk kepada orang kafir yang memusuhi Islam dan golongan ini halal darahnya diperangi oleh umat Islam yang lain. Dan Saya bersama dengan parti yang kononnya dikatakan parti komunis, parti pengkhianat, parti yang resi dan sebagainya. Tapi 10 tahun saya dalam parti DAP, saya masih Islam. Saya masih menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Saya membawa isu leluhur, karuhun, dan itu musyrik. Nah, pertanyaannya adalah, nasionalisme itu berangkat dari kecintaan pada leluhur. Karuhun itu adalah ajaran kemusyrikan, ajaran kesesatan. Itu kan stigma yang Oke, assalamualaikum sobat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya. Salam sehat dan sukses selalu buat sobat semua, amin ya robbal alamin. Kembali saya coba akan mengamati video dari Kang Deddy Mulyadi dengan Yang Sepura, seorang politisi yang sedang ramai ataupun sedang naik daun setelah kedatangan Yang Sepura ke kediaman Kang Deddy Mulyadi, hingga akhirnya videonya ramai ataupun meledak diperbincangkan banyak orang, hingga akhirnya banyak sekali kaum pembenci ataupun barisan sakit hati menyerang dengan mengorek-ngorek kesalahan yang padahal belum tentu kebenarannya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu bagaimana videonya. Viralnya Deddy Mulyadi dan Yang Sepura rupanya membawa dampak besar bagi keduanya. Di dunia politik, serangan identitas dan tuduhan ideologi sering menjadi senjata paling mematikan. Sosok muda atau tokoh populer bisa dicap komunis, ekstrim, musyrik atau pencitraan hanya karena persepsi publik. Tapi apa yang terjadi ketika pesona viralitas dan konsistensi bertemu? Bagaimana seorang politisi muda Malaysia dan tokoh veteran Indonesia menghadapi arus fitnah dan tetap membangun citra mereka? Hari ini kita akan menelusuri berbagai serangan kepada KDM dan Rara yang mendapat tuduhan mencengangkan serupa, dari ideologi dan agama hingga viralitas dari barisan sakit hati, yang pada akhirnya barisan pembenci tersebut terbungkam seketika. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. dan juga kami memahami bahawa istilah kafir hari itu merujuk kepada orang kafir yang memusuhi Islam dan golongan ini halal darahnya diperangi oleh umat Islam yang lain. Dan bagi kami yang orang Melayu DAP ini ada satu perkara yang amat berat untuk kami ambil, dan faktor keselamatan juga, kerana mungkin kalau saya keluar berseorangan dan sebagainya akan datang seseorang yang boleh mengambil tindakan terhadap saya. Jadi ini adalah sesuatu yang amat membahayakan. Walaupun ucapan itu dibuat dalam ceramah, tetapi mereka perlu bertanggungjawab dengan apa yang mereka katakan. Melah kan? Saya berada dalam DAP sudah 10 tahun. Saya bersama dengan parti yang kononnya dikatakan parti komunis, parti pengkhianat, parti yang resi dan sebagainya. Tapi 10 tahun saya dalam parti DAP, saya masih Islam. Saya masih menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Saya masih berkhidmat berbakti dengan baik. Kerana parti ini bukannya agama. Kita tidak boleh samakan parti dengan agama. Parti ini adalah landasan kita untuk kita berkhidmat kepada rakyat, untuk kita berbakti kepada masyarakat. Itu tugas parti. Itu yang pertama dari Yang Sepura dulu ya, atau Rara, yang dimana beliau diserang dengan isu komunis ataupun pengkhianat, dimana diidentikan bahwa partai yang bersama Sepura ini adalah partainya komunis, diidentikan seperti itu. Padahal ini partai, seperti kata Rara tadi, bahwa ini adalah partai berbeda dengan ideologi ataupun agama. Karena memang mayoritas dari partai Yang Sepura ini adalah banyak pendirinya dari orang-orang Cina ya gitu ya, yang menetap di Malaysia. Tapi sepak terjangnya selama beberapa tahun ini, Yang Sepura telah membuktikan bahwa partainya tetap menjaga kerukunan, tetap menghormati umat Islam, sementara dia sendiri masih umat Islam, sementara dia sendiri makin menjalankan seorang Muslim gitu ya. Jadi dalam politik itu apa aja dicari ya, untuk mencari kelemahan atau kesalahan untuk menurunkan kredibilitas partainya gitu. Oke, kita lanjut. Inilah Yang Sepura yang dipercaya sebagai anggota DAP muda di Malaysia yang diterpa tuduhan sensitif didukung Cina dan komunis.
Tuduhan ini muncul karena politik identitas dan sejarah sensitif di Malaysia. Banyak orang mengaitkan DAP dengan etnis Tionghoa karena mayoritas anggota partai memang dari golongan Cina, dan dari situ muncul anggapan yang keliru bahwa seluruh anggota termasuk Sepura memiliki agenda ideologi tertentu. Namun momen viral bersama Deddy Mulyadi mengubah persepsi publik. Video dan konten sosial menyoroti interaksi santai, humor dan chemistry mereka, bukan tuduhan ideologi. Viralitas ini memanusiakan politisi, membuka narasi baru terutama di luar Malaysia. Dan meski saat ini viral tidak otomatis menghapus tuduhan lama, namun sementara berhasil mengalihkan perhatian publik. Di Malaysia, isu identitas masih tetap muncul, tapi tidak lagi menjadi narasi utama media arus utama. Saya membawa isu leluhur, karuhun, dan itu musyrik. Nah, pertanyaannya adalah, nasionalisme itu berangkat dari kecintaan pada leluhur. Karuhun itu adalah ajaran kemusyrikan, ajaran kesesatan. Itu kan stigma yang dibuat. Nah, itu yang oleh saya dikorek kembali. Kenapa kita tidak berani mengaku identitas kita? Kenapa kita tidak mengakui leluhur kita? Karena berangkat dari sinilah kita akan tumbuh menjadi bangsa yang besar. Sini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya, itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ayo, mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya, berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan, karena saya menggunakan channel, akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Sementara di Indonesia, kita menemukan pola serupa namun tantangan berbeda, yaitu tuduhan agama dan pencitraan publik. Bandingkan dengan Deddy Mulyadi yang dulu diserang dengan tuduhan musyrik atau sekedar pencitraan terkait kegiatan sosial dan gaya politiknya. Tuduhan ini mirip dengan serangan identitas politik terhadap Sepura yang menjadi senjata emosi barisan sakit hati meski tak sesuai fakta. Namun seiring waktu, KDM menunjukkan konsistensi, menolong rakyat kecil, berbagi materi, dan hadir langsung di lapangan, dan menjalankan program nyata. Bukti nyata membuat publik melihat perbedaan antara pencitraan dan aksi nyata, hingga akhirnya serangan ideologis lama melemah karena konsistensi jangka panjang, bukti sosial yang terlihat nyata, serta pengalaman dan sepak terjang yang terbukti. Publik menyimpulkan sendiri jika pencitraan semata, bukti nyata tidak akan sebanyak itu. Viralitas hanya menambah perhatian, tapi konsistensi membangun kredibilitas jangka panjang telah membuktikan. Dari dua kasus ini, kita belajar bahwa viralitas bisa mengalihkan fokus publik, konsistensi dan bukti nyata bisa mengalahkan tuduhan lama secara jangka panjang, hingga persepsi buruk publik akhirnya dibungkam oleh kombinasi antara waktu, bukti, dan pengalaman yang nyata.
Yang Sepura sedang memasuki fase awal di mana viralitas membentuk narasi baru, sedangkan Deddy Mulyadi telah melewati ujian waktu dan bukti nyata menjadikan serangan lama nyaris tidak relevan lagi. Dengan kata lain, viral memberi perhatian, tapi konsistensi dan aksi nyatalah yang menentukan kepercayaan publik. Jadi bagaimana Yang Sepura sendiri diserang dengan isu identitas yang sangat mencengangkan, diisukan komunis hingga agama diserang ya. Dan di Indonesia begitupun Kang Deddy Mulyadi ya, itu udah menjadi hal yang bukan hal yang baru ya, dimana Kang Deddy diserang dengan isu agama, identitas, musyrik dan lain sebagainya, seperti Kang Deddy Mulyadi sendiri tadi sampaikan ya. Tapi berkat konsistensi beliau dalam menjalankan menjadi seorang gubernur Jawa Barat, ataupun sebelumnya selama bertahun-tahun dia menjalankan dengan konsistensi, akhirnya rakyat melihat bahwa ini bukan lagi pencitraan, ini bukan lagi sekedar politik identitas untuk membangun citra diri ya. Hingga akhirnya rakyat percaya ya bahwa ini sungguh benar-benar dilaksanakan atas dorongan pribadi ya, dengan niat yang baik gitu ya. Akhirnya rakyat melihat. Seperti banyak sekali yang orang yang dulunya membenci Kang Deddy Mulyadi, tidak mendukung, bahkan mencaci, sekarang banyak yang akhirnya beralih gitu ya, mendukung Kang Deddy Mulyadi karena telah membuktikan sejak lama. Kalau memang sebentar sih kita belum percaya ya, tapi kalau udah lama, bertahun-tahun dari dulu Purwakarta sampai sekarang Jawa Barat dengan konsistensi tanpa melihat keuntungan, malahan dia mengeluarkan uang pribadi untuk berbagi, untuk membangun, itu kita menjadi berpikir gitu, orang yang tidak mendukung Kang Deddy Mulyadi pun sudah berpikir gitu ya. Yang terjadi pada Yang Sepura sekarang baru memasuki pose awal, di mana Yang Sepura ini masih diselimuti politik identitas untuk menurunkan kredibilitas dirinya, hingga diserang dengan isu komunis, dengan isu agama. Tapi berkat kedekatannya dengan Kang Deddy Mulyadi yang sekarang viral, ya isu identitas di Malaysia sekarang sudah bergeser menjadi isu kedekatan dengan Yang Sepura dengan Kang Deddy Mulyadi. Meskipun tidak menghilangkan isu lama secara signifikan, tapi sekarang posisinya sudah bergeser ataupun beralih dari yang dulunya terus-terusan diserang dengan isu identitas, sekarang sudah beralih dengan isu kedekatan dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Hal yang menjerumuskan kita juga adalah prasangka buruk. Orang berprasangka buruk adalah terjerumus. Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor. Hati yang kotor. Lalu kerinduan, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya semacam itu. Akhirnya kelihayan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang, sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, prasangka buruk. Maka dari itu, mari kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Ingat bahasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Nah, maka dari itu kita jangan rindu mencari kesalahan orang, maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain lah. Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain, maka lihat, kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup, maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan. Prasangka buruk adalah busuk, prasangka buruk adalah jelek. Ingat, siapapun Anda, kalau Anda mudah berprasangka buruk kepada seorang, maka jangan tunjuk orang itu jelek. Langsung saja dengan kecerdasan Anda, saya yang kotor. Kenapa saya mandang kejelekan orang? Apalagi kejelekan yang masih dalam dugaan. Orang cerdas adalah, jika kita melihat seseorang punya poin sifat 9 jelek, 1 baik, maka orang hebat akan melihat sisi baik saja, sehingga akan mudah melupakan yang jelek. Itulah Anda. Dan kalau sudah terbangun lihat prasangka baik, mudah berprasangka baik, kemudian setelah itu kita tidak berkeinginan untuk melihat kesalahan orang lain, kemudian kita mudah memaafkan, lihat apa yang terjadi di dunia. Indah sekali di dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berprasangka baik. Dalam politik, kata-kata bisa melukai, narasi bisa menyesatkan, namun viralitas memberi perhatian dan konsistensi membangun kepercayaan.
Hanya waktu dan bukti nyata yang menyikap siapa yang tulus dan siapa yang sekedar pencitraan. Dan bagi publik, kemampuan membaca pola yang bukan sekedar kata-kata adalah kunci untuk menilai kebenaran. Nah itu teman-teman ya, pendapat terakhir dari Buya Yahya yang menyampaikan orang-orang yang terus mencari ataupun mencari kesalahan-kesalahan orang lain akan dibukakan kesalahan dirinya sendiri meskipun di rumahnya sendiri. Jadi apalagi kesalahan yang belum terbukti ya, belum terbukti kebenarannya. Jadi itu perspektif dari segi agama yang disampaikan oleh Buya Yahya ya, yang relate dengan kasus Kang Deddy Mulyadi, meski Buya Yahya tadi menyampaikan secara umum, bukan mengomentari Kang Deddy Mulyadi ataupun yang Sepura ya. Semua para pembenci akhirnya terbungkam dengan kenyataan yang dibuktikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.